Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Muhammad Sutrisno dengan NIM 22171171029. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dua contoh soal rangkaian resonator. Nah, sebagaimana kita ketahui, rangkaian resonator ini memiliki fungsi yaitu memilih atau meloloskan sinyal pada frekuensi tertentu. Selain itu juga fungsinya yaitu meredam secara signifikan di luar frekuensi yang diinginkan. Atau dengan kata lain, rangkaian resonator ini yaitu rangkaian yang dapat meloloskan frekuensi tertentu dan menghentikan frekuensi yang tidak diinginkan. Nah, itu mengenai fungsi dari rangkaian resonator. Nah, di sini langsung saja kita ke contoh soalnya. Nah, ini contoh soal yang pertama, yaitu suatu kapasitor 29 mikrofarad dengan hambatan rugi-rugi disusun secara seri sebesar 8 ohm pada frekuensi 100 MHz. Nah, carilah besarnya C dan R baru jika ditransformasikan ke rangkaian ekuivalen paralel. Nah, di sini diketahui nilai kapasitornya. Di sini CS sama dengan 29 mikrofarad sama dengan 29 kali 10 pangkat minus 6 farad. Nah, di sini CS karena kapasitornya dihubungkan seri dengan hambatan rugi-ruginya. Kemudian RS-nya atau hambatan rugi-ruginya itu sama dengan 8 ohm. Nah, nilai frekuensinya sama dengan 100 MHz atau 10 pangkat 8 Hz. Nah, untuk mencari nilai C dan R yang tersusun secara paralel, maka langkah pertama kita cari terlebih dahulu nilai XS-nya. Yaitu dengan rumus sebagai berikut. XS sama dengan 1 dibagi 2pi dikali F dikali CS. Maka sama dengan 1 dibagi 2pi dikali 10 pangkat 8 dikali 29 dikali 10 pangkat minus 6 sama dengan hasilnya 54,8 dikali 10 dikali 10 pangkat minus 6 ohm. Nah, kemudian kita mencari nilai Q-nya. Setelah XS kita ketahui, maka kita bisa mencari nilai Q-nya, yaitu dengan rumus Q sama dengan XS dibagi RS. Sama dengan 54,8 dikali 10 pangkat minus 6 dibagi 8. Sama dengan 6,8 dikali 10 pangkat minus 6. Nah, setelah Q-nya kita ketahui, maka kita bisa menghitung berapa RP dan berapa CP-nya. Itu dengan cara RP sama dengan RS dikali Q kuadrat plus 1. Sama dengan 8 dikali 6,8 dikali 10 pangkat minus 6 kuadrat ditambah 1. Sama dengan hasilnya 8 ohm. Nah, RP-nya sudah kita ketahui, maka kita bisa mencari nilai XP-nya, yaitu dengan rumus RP dibagi Q sama dengan 8 dibagi 6,8 kali 10 pangkat minus 6 sama dengan hasilnya 1,17 dikali 10 pangkat 6. Nah, apabila XP-nya sudah kita ketahui, maka C-nya kita bisa dapatkan, yaitu dengan rumus CP sama dengan 1 dibagi 2pi dikali F dikali XP sama dengan 1 dibagi 2pi dikali 10 pangkat 8 dikali 1,17 dikali 10 pangkat 6. Maka hasilnya sama dengan 1,36 dikali 10 pangkat minus 15 farad atau sama dengan 1,36 femtofarad. Nah, setelah nilai-nilai ini kita dapatkan nilai RP dan CP atau di sini C dan R baru yang tersusun paralel. Nah, ini nilainya. Nah, maka selanjutnya kita tinggal
masukkan dan kita buat rangkaiannya, sehingga didapatkan bentuk rangkaiannya itu sebagai berikut. Nah, ini untuk bentuk rangkaiannya. Bisa dilihat di sini bagaimana C dan R-nya di sini dengan rugi-ruginya dihubungkan secara paralel. Yang mana tadi pada soal C-nya dihubungkan secara seri dengan hambatan rugi-ruginya. Sedangkan yang kita cari adalah nilai C dan R baru yang disusun secara paralel. Nah, maka inilah yang kita dapatkan rangkaiannya seperti ini. Ini untuk bentuk rangkaiannya. Nah, itu untuk nomor 1. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 2. Rancanglah rangkaian resonansi agar menghasilkan bandwidth 3 dB sama dengan 50 MHz pada frekuensi tengah 25 MHz dengan nilai RS sama dengan 29 ohm menggunakan induktor ideal dan RL sama dengan 0 ohm. Nah, diketahui bandwidthnya tadi 50 MHz atau 5 kali 10 pangkat 7 Hz. Kemudian frekuensi tengah atau FR-nya sama dengan setengah dari bandwidth, yaitu 25 MHz sama dengan 25 dikali 10 pangkat 6 Hz. Kemudian RS-nya 29, induktornya ideal, dan nilai RL-nya sama dengan 0 ohm. Nah, rancanglah rangkaian tersebut menggunakan LT-Spice. Nah, langkah pertama kita cari terlebih dahulu nilai Q-nya agar kita nanti bisa mencari nilai L dan nilai C-nya. Nah, nilai Q kita dapatkan dengan rumus FR dibagi BW atau frekuensi tengah dibagi bandwidth. Ini sama dengan 25 kali 10 pangkat 6 dibagi 5 kali 10 pangkat 7. Maka hasilnya sama dengan 0,5. Nah, kemudian setelah Q-nya kita dapatkan, maka kita bisa mencari nilai L dan C-nya. Di sini pertama kita cari dulu nilai L-nya, yaitu dengan Q sama dengan RS dibagi 2pi dikali FR dikali L. Maka L-nya sama dengan RS dibagi 2pi dikali FR dikali Q. Sama dengan 29 dibagi 2pi dikali 25 dikali 10 pangkat 6 dikali 0,5. Maka hasilnya sama dengan 0,369 nanohenry. Nah, karena di sini induktornya ideal, dengan kata lain induktornya ini lossless, maka untuk rangkaian lossless, maka nilai C-nya pun sama lossless juga. Maka bisa kita cari C-nya dengan rumus Q sama dengan 2pi dikali F R dikali C dikali RS. Sehingga C sama dengan Q dibagi 2pi dikali FR dikali RS. Sama dengan 0,5 dibagi 2pi dikali 25 dikali 10 pangkat 6 dikali 29. Maka kita dapatkan hasilnya sama dengan 1097 picofarad. Nah, nilai-nilai ini sudah kita dapatkan, maka langkah selanjutnya kita tinggal memasukkannya ke rangkaiannya. Yang mana rangkaiannya ini sudah dibuat tadi pada menggunakan aplikasi LT-Spice. Nah, ini bentuk rangkaiannya seperti ini, kurang lebih. Yang tinggal kita masukkan tadi untuk RS-nya sudah ada 29 ohm, kemudian L-nya kita ketahui tadi 0,369 nanohenry. Kemudian untuk C-nya itu 1097 picofarad. Nah, di sini bisa kita lihat untuk perhitungan Q-nya di sini untuk menghitung L dan C-nya menggunakan RS, tidak menggunakan RP. Nah, hal ini dikarenakan nilai RL-nya sama dengan 0. Sehingga bisa kita amati bahwa RL-nya atau resistansi bebannya sama dengan 0. Maka di rangkaiannya pun sama. Di sini
RL-nya tidak dimasukkan karena RL-nya sama dengan 0. Nah, ini untuk bentuk rangkaiannya seperti ini, dan itu untuk perhitungan eh, dari perhitungan dan rancangan dari soal nomor 2. Nah, mungkin itu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana cara membuat rancangan rangkaiannya ini pada aplikasi LTSpice. Nah, ini cara untuk membuat rangkaian resonator di LTSpice. Nah, untuk caranya sendiri sebetulnya sama dengan cara membuat rangkaian penyesuaian impedansi yang ada pada video sebelumnya. Nah, langsung saja untuk rangkaian pada soal yang pertama. Ini untuk yang pertama kita susun sebagai berikut. Nah, seperti ini untuk rangkaian resonator pada soal yang pertama. Ya, sama seperti tadi gambar yang tadi. Bagaimana ini nilai CP-nya, CP dan RCP-nya dipasangkan secara paralel. Jadi ini untuk cara untuk membuat rangkaian resonator untuk soal yang pertama. Nah, kemudian untuk soal yang kedua, yaitu caranya sebagai berikut. Nah, ini susunannya seperti ini. Nah, ini untuk rangkaian resonator untuk soal nomor 2. Ya, di sini bisa dilihat ini nilai RS-nya, ini RS, kemudian ini nilai L-nya dan ini nilai C-nya di sini. Nah, di sini dan untuk nilai RL-nya seperti yang sudah dijelaskan tadi tidak dimasukkan karena nilai RL-nya sama dengan 0. Ya, jadi itu cara untuk membuat rangkaian resonator soal nomor 1 dan nomor 2. Caranya sama saja seperti membuat rangkaian penyesuaian impedansi pada
video sebelumnya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.